Halo teman-teman, selamat datang di channel Indonesia. Iblis merupakan salah satu makhluk gaib yang disebutkan dalam Al-Quran. Iblis identik dengan setan dan kerap dikaitkan dengan sosok pengganggu manusia. Menurut buku mengungkap rahasia iblis susunan Muhammad Abdul Mukhaiwiri, kata iblis merujuk pada jin bernama Azazil. Makna dari iblis bahkan tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 50 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya." Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan sebagai manusia pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para makhluk untuk sujud. Makhluk yang dimaksud itu disebut sebagai al-malaikah atau para malaikat. Namun iblis menolak. Sebutan iblis ini muncul dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Dalam kitab tafsir Al-Munir karya Imam An-Nawawi Al-Batani serta dinuklikan dalam Hasiyayat Asawi atas tafsir Al-Jalalain, dalam sejumlah riwayat dikatakan konon iblis adalah penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Ia pernah hidup bersama dengan malaikat selama 30.000 tahun dan tawaf mengelilingi arsy bersama para malaikat selama 14.000 tahun. Iblis tidak merasa lelah atau mengeluh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menjalankan dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah semata. Pada masa itu, malaikat dan lainnya memberi gelar Al-Aziz, makhluk Allah yang termulia. Kepada iblis ada juga yang beri gelar Azazil, panglima besar malaikat. Dijelaskan dalam tafsir Kasasi jilid 1 susunan Sofyan Hadi, sebutan tersebut lantas berubah akibat pembangkangan yang ia lakukan. Secara harfiah, iblis artinya keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 12 yang artinya, Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Keangkuhan iblis itu menyebabkan dia diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang hina. Sikap angkuh dan pembangkangan tidak patut berada di dalam surga. Penyebutan Mazuman Madurhan terhina lagi terusir menunjukkan terhinanya iblis dalam bentuk yang berlipat ganda. Seakan di sini sikapnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengatakan bahwa kehinaan iblis karena keangkuhan dan pembangkangannya tidak cukup satu penghinaan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 18 yang artinya, "Dia Allah berfirman, keluarlah kamu darinya surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh siapapun di antara mereka yang mengikutimu pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua." Lebih lanjut dijelaskan pengusiran iblis dari surga itu menyebabkan ia dendam terhadap manusia.
Iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memastikan bahwa manusia benar-benar menjadi insan yang sesat dan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memberi tenggang waktu kepada iblis untuk menyesatkan manusia dengan memajangkan usianya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memenuhi permohonan iblis secara sempurna. Kala itu, iblis meminta agar tidak dimatikan sampai hari perbangkitan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberi waktu hidup bagi mereka hingga kiamat datang. Dengan demikian, ketika kiamat berlangsung, iblis juga mengalami kematian sebagaimana berlaku pada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surat Al-Hijr ayat 36 hingga 38, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, iblis berkata, "Wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk golongan orang yang ditangguhkan sampai hari yang telah ditentukan waktunya kiamat." Dalam Qasas Al-Anbiya, susunan Ibnu Katsir dijelaskan, Al-Quran menyebut iblis membisikkan kata-kata jahat yang menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam. Hal ini tercantum dalam surat At-Toha ayat 120. Artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Lebih lanjut diterangkan, walau iblis mendapatkan kesempatan menggoda anak manusia hingga hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penawarnya, yaitu dengan menjaga konsistensi bertobat nasuha, seperti penegasan dalam surat Al-Baqarah ayat 160 yang artinya, kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat yang lagi maha penyayang. Nah, untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa ya untuk selalu pantengin terus channel YouTube Indonesia, dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.